Jumpa lagi dengan Ibu Mercy dalam pembelajaran online matematika. Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat di rumah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu harap kalian sudah menyiapkan buku catatan dan alat tulis agar kalian bisa mencatat hal-hal penting dan materi-materi yang akan Ibu jelaskan pada video kali ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita simak video pembelajaran ini. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang mempunyai variabel berpangkat 2 atau dapat dikatakan sebagai suatu fungsi polinom berderajat 2. Fungsi ini masih berkaitan dengan persamaan kuadrat yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sedangkan kalau bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi, untuk bentuk umum dari fungsi bisa menggunakan simbol fx ataupun simbol y. Dari bentuk umum fungsi yang tadi, y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan a dan b merupakan koefisien, dan c adalah konstanta, dan juga a tidak boleh sama dengan 0. X adalah variabel bebas dan y-nya adalah variabel terikat, sehingga nilai y tergantung pada nilai x, dan nilai-nilai x tergantung pada area yang ditetapkan. Nilai y diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai x ke dalam fungsi. Maksud dari nilai y tergantung pada nilai x, misalnya terdapat sebuah fungsi y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Jadi kita akan menentukan nilai y-nya berdasarkan nilai x. Misalnya di sini nilai x-nya adalah 2. Maka y-nya bisa kita tentukan dengan memasukkan nilai x ke dalam fungsi tersebut. Ataukah dari fungsi tersebut nilai x yang ada di fungsi kita gantikan dengan angka 2 karena x-nya adalah 2. Jadi y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Berarti menjadi 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 kurang 3. Maka dapatlah hasilnya y sama dengan min 3. Jadi jika x-nya 2, maka y-nya min 3. Itu adalah maksud dari nilai y tergantung pada nilai x. Sekarang kita masuk pada grafik fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ini dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius, sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sebenarnya grafik dari suatu fungsi ini kalian sudah belajar di kelas 8 pada bab relasi dan fungsi. Di situ kalian sudah bisa menggambar sebuah fungsi linear. Jadi grafiknya itu berbentuk garis lurus. Sedangkan kalau grafik fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola. Sehingga sering disebut juga grafik parabola. Jadi bentuknya melengkung. Sebelum kita masuk ke grafik atau gambarnya, kita lihat dulu beberapa sifat dari grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, grafik terbuka. Grafik y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dapat terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai a. Jika nilai a-nya lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Sebaliknya, jika a-nya lebih kecil dari 0,
maka grafik terbuka ke bawah. Nanti kita akan lihat gambarnya. Kemudian titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Nah, seperti ini anak-anak gambarnya. Jadi, jika A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Tapi kalau A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas, seperti gambar pada tabel ini. Oke anak-anak, kita masuk di menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih dulu beberapa nilai X. Nilai X itu adalah beberapa bilangan real. Kemudian yang kedua, kita tentukan nilai Y dari nilai-nilai X yang kita sudah pilih di poin 1 tadi. Dan setelah kita dapatkan nilai X dan Y, kita pasangkan nilai X dan Y dalam bentuk titik koordinat. Kemudian kita masuk di langkah ketiga, kita gambarkan titik-titik koordinat yang kita sudah dapat tadi dalam bidang kartesius. Dan yang keempat, kita tinggal hubungkan titik-titik yang kita sudah gambar tadi sehingga membentuk sebuah kurva. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 3. Oke, jadi di soal dia sudah kasih fungsinya. Sekarang kita disuruh membuat grafiknya. Langkah pertama, kita pilih beberapa nilai X dulu. Misalnya di sini X-nya dari negatif 2 sampai 2. Jadi ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kita masuk ke langkah kedua. Kita tentukan nilai Y-nya dari nilai-nilai X yang tadi. Jadi yang pertama, misalnya X sama dengan negatif 2. Kita tinggal masukkan ke dalam fungsi tadi. Fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 3. Sehingga menjadi negatif 2 kuadrat tambah 3. Maka hasilnya 7. Begitu pula dengan X-nya negatif 1. Kita masukkan lagi di dalam fungsi itu. Maka hasilnya adalah Y-nya 4. Berikutnya lagi X-nya 0. Kita masukkan lagi di fungsi. Maka dapatlah Y sama dengan 3. Demikian pula X sama dengan 1, kita cari nilai Y-nya sehingga diperoleh Y sama dengan 4. X sama dengan 2, kita cari nilai Y-nya sehingga diperoleh Y sama dengan 7. Nah anak-anak, supaya lebih mudah lagi, langkah 1 dan 2 yang tadi kita buat dalam sebuah tabel seperti ini. Jadi di kolom paling pertama, baris pertama ada nilai X. Kemudian di baris kedua ada nilai Y. Y-nya itu dari fungsi X kuadrat tambah 3. Kemudian di baris ketiga itu titik-titik koordinat yang kita bentuk dari nilai X dan nilai Y yang sudah kita cari. Jadi gunakan tabel ini supaya lebih mudah. Nah, ini langkah yang berikut. Jadi, titik-titik koordinat yang sudah kita peroleh tadi, kita gambarkan di bidang kartesius. Seperti ini, sesuai dengan contoh. Nah, ini dia anak-anak langkah yang terakhir. Jadi, setelah kita gambarkan titik-titik koordinat tadi, kita tinggal hubungkan titik-titik itu dengan sebuah garis. Sehingga terlihat seperti di gambar, akan membentuk sebuah kurva. Inilah yang disebut dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, itu tadi materi tentang grafik fungsi kuadrat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.